Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nunung Cindy Cantika. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan harus tetap semangat untuk belajarnya. Anak-anak tahu gak kita hari ini bahas apa ya? Ya betul, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu mengenai pengertian teknologi sandang, manfaat teknologi sandang, manfaat pakaian, jenis-jenis pakaian, dan proses pembuatan pakaian. Nah, anak-anak di akhir pertemuan diharapkan mampu untuk memahami apa itu arti sandang, memahami teknologi sandang, menyebutkan fungsi sandang dan teknologi sandang, memahami cara produksi sandang, dan membedakan profesi berdasarkan pakaian. Anak-anak, Ibu mau nanya nih, pernah gak kalian pergi ke toko atau ke mall? Ada apa aja sih di sana? Ya, betul. Di sana salah satunya ada pakaian. Pakaian itu yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Ada kemeja, ada kaos, ada blus, dan lain-lain. Pakaian tersebut terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. Tahukah kamu bahan apa aja sih itu? Bagaimana kok bisa ya bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Dan pakaian apa saja sih yang dihasilkan? Oke, mari kita pelajari sama-sama ya. Anak-anak, pakaian merupakan sandang. Sandang merupakan pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Sandang juga biasa disebut dengan bahan pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia atau kebutuhan primer manusia. Pakaian pada zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Pakaian pada zaman dahulu itu terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring dengan perkembangannya zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain seperti kapas, sutra, dan yang lainnya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan teknologi sandang? Teknologi sandang adalah alat untuk mempermudah kita dalam membuat pakaian. Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan nyaman ketika digunakan. Adapun manfaat dari teknologi sandang, yaitu yang pertama, pakaian memiliki corak dan motif yang lebih bervariasi. Yang kedua, produk yang dihasilkan lebih banyak dalam waktu yang sangat singkat atau tidak lama. Yang ketiga, proses pembuatan pakaian menjadi lebih cepat. Yang keempat, menghemat waktu produksi. Dan yang kelima, ditemukannya bahan-bahan baku lain untuk membuat pakaian. Nah, setelah mengetahui manfaat dari teknologi sandang, selanjutnya ada manfaat dari pakaian, yaitu yang pertama, melindungi tubuh dari cuaca dingin. Yang kedua, melindungi tubuh dari gesekan benda yang lainnya. Yang ketiga, melindungi tubuh dari serangan serangga. Yang keempat, sebagai identitas diri. Yang kelima, sebagai baju profesi. Yang keenam, sebagai simbol budaya. Setelah itu, kita akan membahas mengenai bahan dasar dari pakaian. Bahan-bahan dasar pakaian dibagi menjadi dua. Ada bahan alami atau bahan yang terdapat di alam, dan ada bahan sintetis atau bahan buatan. Adapun contoh dari bahan baku sandang alami, yaitu yang pertama ada kapas. Bahan pakaian yang biasanya dari kapas itu disebut dengan katun. Bahannya nyaman, mudah menyerap keringat, dan kita sering menggunakannya sehari-hari. Yang kedua ada ulat sutra. Bahannya halus, lembut mengkilap, dan biasanya digunakan ketika ada acara istimewa. Yang ketiga ada kulit kayu, contohnya baju adat Dayak yang ada di Kalimantan. Yang keempat bulu domba.
Bulu domba ini tebal, menghangatkan karena biasanya digunakan pada musim dingin. Adapun contoh dari bahan baku sandang buatan. Yang pertama ada kain spandek. Biasanya kalian suka menemukannya di baju olahraga, ya atau tidak? Ya. Yang kedua ada nilon atau polyester. Biasanya digunakan pada baju kita, baju sehari-hari seperti kaos atau bisa saja di baju olahraga, tetapi tidak mudah menyerap keringat. Dari bahan-bahan dasar tadi, ternyata bahan dasarnya itu di alam sangat terbatas. Maka dari itu, kita harus pandai menjaga pakaian kita agar tetap terpakai dalam waktu yang lama. Karena Tuhan pun mencintai orang-orang yang dapat menjaga apa yang kita miliki. Selanjutnya ada proses pembuatan pakaian. Bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara tradisional. Proses pembuatan pakaian secara tradisional dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia dan jumlah hasil produksinya pun sangat terbatas. Yang kedua, ada cara modern. Proses pembuatan pakaian secara modern dilakukan dengan bantuan mesin-mesin modern sehingga hasil produksinya pun melimpah dalam waktu yang sangat. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai proses pembuatan pakaian. Bagaimana ya, kok bisa dari kapas jadi seperti baju atau seperti kerudung yang digunakan oleh ibu? Nah, caranya itu berawal dari bulu kapas yang dipanen oleh petani. Kemudian, dipintal atau proses pemintalan. Proses pemintalan yaitu proses pengubahan dari kapas menjadi helai-helai benang dan menghasilkan benang. Selanjutnya, benang ditenun atau proses menenun, yaitu proses mengubah helaian benang dan menjadi kain. Lalu, kain dibuat pola baju. Kain dipotong-potong sesuai dengan pola pakaian yang akan dibuat. Selanjutnya, baju tersebut dijahit berdasarkan pola yang sudah dibuat. Kemudian, baju dijual ke pedagang atau proses pendistribusian, yaitu biasanya dari produsen ke konsumen dan biasa dipasarkan lewat pasar, toko, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dibeli oleh kita dan dipakai oleh kita. Contoh penggunaan hasil produksi sandang yaitu diantaranya 1. Ada kain adat. Kain adat biasanya digunakan saat upacara adat, saat pernikahan, baju tarian daerah, dan upacara keagamaan. Kedua, ada pakaian profesi. Setiap profesi memiliki pakaian yang berbeda-beda. Pakaian profesi digunakan oleh profesi tertentu. Contohnya dokter, guru, polisi, tentara, dan lain-lain. Yang ketiga, pakaian sehari-hari. Pakaian sehari-hari merupakan pakaian yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya, pakaian sekolah, pakaian olahraga, pakaian musim dingin, pakaian musim panas, pakaian gaun pesta, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa pakaian dapat membedakan profesi seseorang. Contohnya, seorang ibu guru pasti memakai baju guru. Lalu kemudian ada seseorang memakai pakaian seperti ini. Kalian pasti sudah tahu ya, berprofesi apa? Nah, betul, berprofesi dokter. Nah, satu lagi, jika kalian melihat seseorang dengan memakaian seperti ini, tentu kalian tidak akan menyebutnya seorang guru, tetapi orang tersebut adalah seorang polisi. Maka dari itu, pakaian pun bisa melihat profesi dari seseorang. Anak-anak harus selalu bersyukur ya, karena ternyata pada zaman dahulu, satu orang hanya memiliki satu pakaian. Tetapi lihat saja pada zaman sekarang, lihat pada lemari kalian masing-masing. Terdapat banyak pakaian ya, warnanya menarik, memiliki motif, dan sesuai dengan keinginan kalian.
Berhubungan dengan motif dan keberagaman, ternyata Indonesia memiliki pakaian yang beragam. Kenapa? Karena Indonesia memiliki budaya yang beragam seperti suku, adat yang bermacam-macam. Mereka ini semua memiliki pakaian pada adatnya masing-masing dan memiliki motif yang berbeda-beda. Contohnya, lihat saja pada batik yang ada pada daerah masing-masing, tentu berbeda ya. Nah, Ibu ada contoh dari kain batik. Untuk kain yang pertama dapat dilihat dengan motifnya seperti ini. Nah, untuk motif yang kedua, nah seperti ini ya. Tentu terlihat beda dengan kain yang pertama. Jadi Indonesia memiliki pakaian batik yang sangat beragam, dan kain adat yang ada di Indonesia sangat indah dan sangat dikagumi oleh negara lain. Di dunia mengakui bahwa batik di Indonesia adalah warisan dunia dan di Indonesia sebagai pakaian nasional. Nah, Ibu mau tanya nih, Hari Batik diperingati tanggal berapa? Nah, tanggal 2 Oktober. Selanjutnya, cara kita untuk menghargai hasil produksi sandang, yaitu kita harus selalu bersyukur kepada Allah atau kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pakaian yang kita miliki saat ini. Selanjutnya, kita harus menjaga pakaian yang kita miliki agar digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, tidak merusak pakaian dengan sengaja. Kesimpulannya yaitu, pada zaman dahulu pakaian manusia hanya terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring dengan perkembangannya zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain. Terdapat dua bahan dasar pakaian, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Dan dengan kemajuan teknologi sandang, proses pembuatan modern membuat pakaian pun jadi lebih cepat dan menghasilkan banyak produk. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Kita menjadi warga Indonesia, ialah kita harus bangga, harus mencintai warisan budaya Indonesia, yaitu salah satunya kain batik. Kain batik ini diakui oleh dunia dan menjadi warisan dunia. Sekarang Ibu mau kasih pertanyaan kepada kalian. Soal yang pertama, sandang bisa disebut juga dengan apa? Yaps, betul. Jawabannya adalah pakaian. Soal yang kedua, alat untuk mempermudah kita dalam membuat pakaian merupakan pengertian dari. Jawabannya adalah teknologi sandang. Soal yang ketiga, bahannya nyaman, mudah menyerap keringat, dan kita sering memakainya setiap hari, merupakan ciri dari bahan alami dari. Betul, jawabannya kapas. Soal terakhir nih, semangat. Sebutkan contoh penggunaan hasil produksi sandang. Nah, jawabannya pakaian adat, pakaian profesi, dan pakaian kita sehari-hari. Hore, pintar, semua pada pintar ya. Wah, alhamdulillah ya, tidak kerasa penjelasan mengenai perkembangan teknologi produksi sandang ini sudah selesai. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan di rumah ya. Dan terus semangat dalam belajarnya, oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe Humanika Laboratory. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.